sampai menghapus konten, kemudian meminta maaf. Artinya Bang Alif tidak yang akan kemudian melakukan hal yang sama, Bang, menghapus konten minimal. Tidak akan. Kalau dari sisi saya nggak akan. Saya memang sejak dulu konsisten mendukung Pak Ganjar. Kalau pasangannya cuma ada 3. Mereka tahu nggak saya ini siapa? Tribunnews on Fokus hari ini menjumpai Anda Tribuners bersama dengan saya, Mila Irda. Belakangan isu beredar terkait calon presiden yang dikatakan oleh seorang pemilik channel YouTube Siward TV, yaitu Alifur Rahman, yang mengatakan bahwa ada seorang calon presiden yang aktif di kementerian sudah melakukan tindakan pencekikan sampai menampar. Isu yang beredar seperti itu, yang mana kemudian mengarah pada nama Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan di Kabinet Presiden Joko Widodo. Isu ini kemudian semakin liar dan tidak terkonfirmasi sampai akhirnya ada bantahan secara langsung yang dikeluarkan oleh pihak Partai Gerindra dan juga Prabowo Subianto. Pun juga termasuk Presiden Joko Widodo juga sudah mengonfirmasi dan mengatakan bahwa isu ini adalah hoax. Untuk mengetahui lebih lanjut, informasi awal ini bisa berkembang bagaimana dan apakah memang isu ini diterima dengan keakuratan yang benar ataupun tidak, saya saat ini sudah tersambung dengan pemilik channel YouTube Siward TV, ada Bang Alifur Rahman di sebelah sana. Bang Alif, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Di awal saya sudah sempat menyinggung terkait isu adanya bakal calon presiden, yang mana belakangan kemudian disampaikan ini Pak Prabowo Subianto begitu. Saya ingin konfirmasi pertama kali, ini kan informasinya beredar setelah dibuat di channel YouTube Bang Alif di Siward TV begitu kan. Meskipun pada saat itu Bang Alif tidak mengatakan siapa nama dari capres termasuk nama wamen yang dikatakan telah dicekik sampai ditampar dan lain sebagainya. Abang menerima informasi ini pertama kali dari siapa, Bang? Ya dari informan saya. Hmm. Ada teman-teman saya di sana. Ada di kementerian artinya. Ya. Oke. Pada saat informasi awal ini diterima, Abang memang menerimanya hanya sebatas calon presiden dan wakil menteri, atau bahasa yang dikeluarkan di channel YouTube Bang Alif ini sebenarnya sudah dihaluskan dari informasi awal yang diterima oleh Bang Alif? Ya jelas dihaluskan ya. Memang informasi yang saya dapatkan, ya kan nggak semua informasi itu bisa disampaikan. Gitu. Jadi memang ada beberapa yang tidak saya sampaikan. Dan itu bagian dari ya pemilihan-pemilihan strategi komunikasi. Informan, Abang mengatakan informan yang ada di kementerian. Ini artinya adalah orang kementerian yang memang sehari-hari juga terlibat dalam agenda-agenda kementerian, Bang Alif. Ya. Banyak pihak yang kemudian menyebut ini isu liar yang disebarkan, hoax yang kemudian disebarkan oleh Bang Alif. Kalau mungkin bisa dijelaskan secara lebih gamblang ini oleh Bang Alif, mengapa kemudian Bang Alif meyakini bahwa ini bukan hoax, ini adalah fakta yang memang kemudian disebarkan Bang Alif di Siward TV begitu? Ya saya kan kalau mengolah informasi itu tidak langsung ya. Artian kalau saya dapat info hari ini langsung saya sampaikan hari ini. Jadi ya terus terang harus diolah dulu gitu ya. Bahwa ya untuk dicari kebenarannya kan kita bisa ngecek juga gitu. Ya ceklah teman-teman gitu ya. Ada nggak sih cerita kayak gitu? Ada yang ketawa, ada yang jawab, kamu tahu aja sih. Ada menteri yang bilang, aduh dari mana tuh kok bisa tahu? Ada nggak gitu. Jadi ya kalau beberapa orang sudah mengkonfirmasi bahwa itu ada, ya saya yakin bahwa cerita yang disampaikan oleh informan saya itu memang terjadi. Gitu. Sebelum kemudian dikeluarkan di channel YouTube-nya Bang Alif, sudah dikonfirmasi ke beberapa pihak dulu. Ini versi Bang Alif seperti itu ya, Bang ya? Ya. Oke, Bang, kalau kita soroti dari unggahan pertama Bang Alif, ini kan tidak menyebut nama. Namun kalau kita berbicara capres ada di kementerian, ya pasti arahnya pasti ke Prabowo Subianto. Bisa saya katakan seperti itu. Lalu yang kemudian muncul ini adalah nama wamen di Kementan, Wakil Menteri Pertanian, Hatfiq Hastul Kolbi. Betulkah memang sosok yang dimaksud adalah Hatfiq atau seperti apa informasinya, Bang? Informasi yang saya dapatkan jelas lengkap dengan nama dan jabatan yang dia emban gitu ya. Tapi bahwa kemudian ada penulis di katalogika.com yang kemudian menyimpulkan bahwa itu adalah wakil menteri pertanian,
ya itu adalah keputusan dia gitu ya. Itu adalah kesimpulan dia dan bisa jadi itu adalah informasi dari yang mereka kumpulkan juga gitu. Karena cerita ini tuh banyak yang sudah tahu gitu, sudah dengar, banyak orang yang sudah dengar. Jadi saya nggak tahu si Ade Kurniawan di Katalogika itu apakah dia menyimpulkan atau dia dapat informasi dari teman-teman dia juga. Gitu. Saya nggak ngerti. Tapi dalam perkembangannya akhirnya kan kemudian itu dianggap salah, dianggap hoax. Ada orang yang kemudian membantah bahwa itu bukan wakil Menteri Pertanian katanya kan. Ya, ya saya tidak bisa menyebut secara spesifik karena bagaimanapun ini kan bukan prestasi, Mbak. Gitu. Jadi kalau suatu prestasi saya bisa sebutkan tanpa izin. Tapi ini kan sebuah masalah siapa sih yang seneng ditampar misalkan. Misalkan Mbak, kalau misalkan sudah berkeluarga, misalkan tiba-tiba terjadi KDRT misalkan. Pasti kan nggak suka kalau misalkan tiba-tiba tetangga Mbak yang melaporkan itu atau menyampaikannya ke orang lain kan pasti nggak suka gitu. Itu kan adalah ranah di kementerian gitu sehingga ya saya menjaga nama baik wakil menteri itu dan narasumber saya gitu atau informan saya sehingga ya supaya ini tidak apa namanya tidak terlalu mudah untuk dibaca gitu. Tapi artinya kalau informasi dari Abang betul atau tidak bahwa wakil menterinya ini adalah dari Kementerian Pertanian? Dari saya bukan. Bukan. Artinya informasi yang kemudian beredar setelah ada statement Bang Alif di sosial media, di YouTube begitu kan, kemudian muncul nama Prabowo Subianto bersama dengan Harvey Kasbul Kolbi, ini bisa dikonfirmasi bukan ya Bang ya? Seperti yang saya bilang tadi, gini loh, yang informasi yang saya dapatkan bukan wakil menteri pertanian, tapi misalkan kata logika dan Ade Kurniawan mendapatkan informasi yang berbeda dan kemudian eh, mereka juga punya data yang berbeda, saya nggak tahu itu di luar kewenangan saya atau di luar sesuatu yang saya bisa jelaskan gitu. Bisa jadi juga wakil menteri pertanian punya pengalaman yang serupa, kita nggak tahu gitu. Gitu. Bang Alif, ini kan bukan isu yang kemudian bisa dibilang isu remeh-temeh begitu Pak Bang, karena yang disasar adalah seorang menteri yang saat ini masih menjabat, pun juga Pak Prabowo juga merupakan bakal calon presiden. Di kondisi dinamika politik saat ini, ketika Abang kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa ada insiden yang disampaikan begitu kan, apakah kemudian sebelumnya tidak sampai ke filter yang ini benar atau tidak dengan konfirmasi langsung misalnya pada menteri yang bersangkutan atau pada wakil menteri atau pihak-pihak yang kemudian sebelum sekarang muncul klarifikasi di mana-mana ya Bang Alif? Ya konfirmasi sebenarnya sudah dilakukan kepada wakil menteri terkait yang diinformasikan kepada saya. Sudah, tapi bukan saya langsung gitu. Ada pihak saya yang menanyakan itu dan katanya memang iya. Tapi kan nggak bisa saya kemudian kembali lagi menyampaikan secara terbuka. Ini tunggu momentum saja. Gitu. Momentum saja kemudian dikeluarkan tidak memang bertepatan pada momen-momen adanya koalisi dan sebagainya, memang lagi ramai dan sebagainya, memang tidak ada niatan untuk itu, Bang Alif. Ya itu kalau soal koalisi dan sebagainya kan itu kan urusan para elit ya, itu hitung-hitungan mereka. Saya sebagai warga saja gitu. Komentar-komentar saya itu sebagai warga negara yang ya rakyat jelata lah untuk berkomentar dan apa namanya ingin agar ke depan itu kita tidak memiliki capres yang temperamen karena memang agak membahayakan gitu. Karena ya mungkin saat ini bukan kita yang kena tempeleng gitu. Tapi kalau ada seseorang yang temperamen dan kemudian punya kekuasaan luar biasa, dia bisa melakukan segalanya gitu ya ketika jadi pimpinan, itu kan membahayakan kita semua. Makanya kemudian saya coba menjelaskan ini bahwa ada ini capres temperamen dan menurut saya ya ini menjadi warning untuk kita semua. Oke, itu dari Bang Alif menyatakan bahwa sudah melakukan penamparan, pencerikan dan sebagainya yang kemudian sudah dibantah. Ada bantahan langsung dari Pak Prabowo Subianto mengatakan ini hoax. Gerindra juga mengatakan ini adalah informasi yang tidak benar. Kemudian Kementerian Pertanian juga sudah mengklarifikasi bahwa tidak ada agenda meeting, tidak ada agenda pertemuan dan lain sebagainya. Dalam statementnya bahkan Pak Prabowo ini tidak mengatakan satu kali saja, tapi beberapa kali yang juga menyebut bertemu saja tidak pernah kan seperti itu ya, Bang Alif. Ini
apa yang kemudian masih menjadi keyakinan besar dari Bang Alif bahwa informasi yang diterima oleh Bang Alif ini adalah kabar yang benar, bukan kabar yang hoax? Apakah memang Bang Alif memegang bukti kuat soal adanya insiden ini? Gini, saya kan dalam video saya hanya menyebutkan capres ya, bukan Prabowo Subianto atau Menteri Pertahanan. Bahwa kemudian orang menyimpulkan itu ya, gitu ya. Dan kalau soal misalkan isu terakhir yang menyebutkan bahwa Prabowo merasa tidak pernah ketemu gitu dan sebagainya, ya faktanya kan sekarang kan sudah terbuka juga sebenarnya ya pernah ketemu dan kemudian duduk satu apa namanya satu baris kursi gitu ya. Jadi logika saya mengatakan ya secara fakta pernah ketemu gitu di Instagramnya ada. Dan logika saya juga mengatakan bahwa masa iya sih menteri dan sesama eh, pengurus di kabinet gitu ya, masa nggak pernah ketemu sih. Jadi jawaban kemudian tidak pernah ketemu itu adalah sebuah jawaban yang menurut saya itu adalah sebuah jawaban yang agak-agak nggak masuk akal. Tapi ya kembali lagi silahkan saja itu kemudian dibicarakan. Hmm. Oke, oh, Bang Alif masih dengan statementnya saya hanya mengatakan soal ada capres saja begitu ya. Tapi kemudian arahnya ya memang ke Prabowo Subianto karena yang ada di kementerian satu-satunya capres saat ini adalah sosok Prabowo Subianto. Bahkan dalam statementnya ini Pak Jokowi juga sudah ikut berkomentar loh, Bang Alif mengatakan bahwa tidak benar itu bahwa ada seperti itu. Saya sih tidak menerima informasi itu. Bagaimana Bang Alif? Jawaban Pak Jokowi adalah eh, setahu saya tidak ada persisnya seperti itu. Bahwa kemudian di akhir Pak Jokowi juga menyampaikan kepada media, ya silahkan dicek kebenarannya, silahkan di cross check kebenarannya, ya silahkan dicek. Itu kan artinya semacam sebuah arahan juga untuk kita semua untuk ngecek benar nggak terjadi seperti ini. Seorang presiden yang dalam penjelasan Pak Jokowi beberapa kali terakhir termasuk dalam wawancara terkait isu ini itu kan juga menyampaikan bahwa beliau punya data intelijen BIN, TNI Polri dan sebagainya. Artinya semestinya ya data itu sudah ada. Tapi kenapa kemudian Pak Jokowi bilang setahu saya tidak ada, itu kan artinya ya setahu pribadi Pak Jokowi tidak ada. Bahwa kemudian ada laporan, ya mungkin, tapi kan itu tidak disampaikan. Dan bagi saya apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi adalah sebuah jawaban yang sangat-sangat bijaksana. Karena jadi presiden itu tidak cukup untuk jujur dan polos atau lurus-lurus saja, tapi juga harus bijaksana. Bukan berbohong, tapi menyampaikan sesuai dengan kebijaksanaan atau sesuai dengan situasi yang terjadi sekarang. Oke, artinya meskipun di luar mengatakan ini hoax, ada rilis dari Kominfo juga yang menyebutkan ini hoax, berbagai pihak yang berkaitan juga mengatakan ini hoax, dari Bang Alif sendiri masih meyakini bahwa ini adalah fakta yang diterima oleh Bang Alif, seperti itu? Kalau Pak Jokowi kan nggak pernah bilang hoax ya. Pak Jokowi bilang, setahu saya tidak ada. Itu sih. Okay. Kalau yang bilang hoax itu kan kelompok-kelompok yang pembelanya memang. Ya kalau semua dibilang hoax kan sebenarnya kalau kita mengacu kepada Prabowo Subianto misalkan dibilang hoax dengan gampangnya dengan mudahnya misalkan. Itu kan kalau kita ngelihat rekam jejaknya sebenarnya ya ada banyak sebenarnya kasus-kasus sebelumnya. Ya termasuk penculikan juga dibilang hoax kan. Jadi ya terserah saja gitu. Jadi kalau kubu Prabowo Subianto membantah dengan hoax dan sebagainya, yaitu terserah mereka, itu urusan mereka. Tapi kalau dari saya pribadi, saya kan concern bahwa negara ini kan negara besar, tidak boleh menurut saya dipimpin oleh capres yang temperamen. Itu saja sih. Untuk statement dari Bang Alif, laporan ke kepolisian, ke Barreskrim Polri kemudian berdatangan Bang, ada dari relawan Prabowo hari ini melaporkan Bang Alif. Ada dari relawan Indonesia Bersatu juga yang kemudian melaporkan Bang Alif karena dikatakan sudah menyebarkan konten hoax begitu ya di di channel YouTube yang Abang buat. Bagaimana respon Bang Alif soal laporan-laporan ke kepolisian ini? Kan belum ya, relawan Prabowo apa sudah? Hari ini relawan Prabowo rencananya melaporkan Bang Alif ke kepolisian. Ya kita tunggu saja. Tapi setahu saya kan masih belum. Ya kita tunggu saja. Apa yang mau dilaporkan dan bagian mana yang mau dilaporkan. Kalau dari saya pribadi, saya kan tidak menyebut nama, tidak menyebutkan nama wamentanya juga gitu ya. Saya hanya concern soal negara ini tidak boleh
dipimpin oleh seorang capres yang temperamen, sebatas itu saja. Oke, jadi dianggap santai saja ini, Bang Alif, laporan yang akan dilakukan ke Barreskrim Polri. Iya gini, nggak gini lah. Kalau untuk orang-orang yang tahu permasalahan ini, gitu ya, akan ketawa rasanya kalau ada pelaporan terhadap saya. Pasti ketawa. Cuma kan saya menghargai lah teman-teman di kelompok yang lain, misalkan capres-capres yang lain kan teman-teman saya juga banyak. Gitu. Nggak cuma Pak Ganjar, tapi juga capres yang lain teman-teman saya ada. Saya menghargai saja bahwa itu adalah upaya-upaya mereka atau kerja-kerja mereka. Ya mereka kan sudah masuk ke sana gitu. Ibaratnya kan apa ya? Bisa saya bilang kan mereka itu masuk ke sana tuh kayak orang kan sudah keterima kerja gitu kan. Terus sekarang ini ada masalah ya harus dikerjakan, ya mereka kerjakan aja. Bahwa kemudian itu agak lucu kemudian melaporkan saya ya namanya orang kerja gitu kan udah disuruh ya sudahlah kerjakan saja. Saya menghargai itu bagian dari cara mereka melaksanakan apa yang sudah disuruh oleh tim atau orang-orang yang merekrut mereka gitu aja sih. Termasuk kalau Teman-teman saya semua kok di sana itu. Oke, baik. Bang Alif, kalau nanti ternyata memang laporannya dibuat begitu kan, laporannya kan pastinya akan diterima oleh kepolisian, diproses dan sebagainya. Artinya Bang Alif sendiri siap apabila nanti harus menjelaskan, mengklarifikasi, bahkan menunjukkan bukti-bukti dari statement yang Abang lakukan? Ya. Oke, siap untuk melakukan hal ini. Bang Alif, sebenarnya isu yang soal ada capres yang kemudian menampar atau mencekik ini kan tidak hanya dibagikan oleh Bang Alif saja. Ada Bang Rudi S. Kamri, pendiri kanal Anak Bangsa, yang sebelumnya juga sudah mengangkat isu ini, tapi kemudian Bang Rudi ini meminta maaf dan mengatakan bahwa konten baca pres menampar dan mencekik wakil menteri ini adalah konten hoax, gitu kan? Melihat dari situasi yang kemudian ada. Bang Alif bagaimana? Saya ingin tanya respons Bang Alif melihat apa yang sudah dilakukan oleh Bang Rudi, pendiri kanal Anak Bangsa. Ya Rudi S. Kamri itu saya terus terang belum pernah ketemu, tidak pernah berkomunikasi sebelumnya gitu ya. Saya juga nggak ngerti bagaimana proses dia bikin video dan bagaimana cara menyaring informasi dan sebagainya. Saya nggak ngerti kenapa kemudian dia juga ngambil data dari Katalogika itu. Ya. Katalogika kan menyebutkan wakil menteri pertanian, kan? Setahu saya bukan, gitu. Dan saya juga nggak menyebutkan nama wakil menterinya, gitu kan. Jadi kalau Rudi S. Kamri itu sebenarnya dia ngambil sumber dari Katalogika yang ditulis oleh Katalogika itu di luar kewenangan saya atau tidak sesuai dengan informasi yang saya dapatkan. Dia nggak tahu kalau kemudian dia minta maaf dan sebagainya, ya pada intinya kan gini ya, kalau sebuah video sudah dibuat, menurut saya memang harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan Rudi S. Kamri, bisa ditekan, bisa diancam, bisa macam-macam gitu. Semua orang kan tidak selalu bahwa Rudi S. Kamri itu salah, tidak selalu. Bisa saja ada kondisi-kondisi lain yang kemudian membuat dia harus melakukan itu. Nggak semua siap dengan konsekuensi dibicarakan atau diserang oleh orang-orang, nggak semua orang siap. Oke, sampai menghapus konten, kemudian meminta maaf, artinya Bang Alif tidak yang akan kemudian melakukan hal yang sama, Bang, menghapus konten minimal, tidak akan? Kalau dari sisi saya, nggak akan. Untuk meminta maaf juga terkait statement yang Abang keluarkan juga, Bang Alif tidak akan melakukan itu? Nggak, saya bertanggung jawab dengan konten yang saya buat gitu ya, bahwa kemudian ada orang lain seperti Rudi S. Kamri melakukan itu menjadi ya tanggung jawab dia atau urusan dia, saya nggak ngerti. Tadi Abang sempat menyinggung soal Pak Ganjar Pranowo. Kalau kita cermati di konten juga kan banyak sekali ulasan soal Ganjar Pranowo. Lalu ada yang kemudian mengaitkan bahwa serangan ini juga salah satunya adalah sebagai serangan muatan politik yang cukup kuat karena Abang dikatakan ada di pihak Pak Ganjar Pranowo, kemudian menyerangnya adalah sisi Pak Prabowo Subianto. Abang meresponsnya seperti apa, Bang? Saya memang sejak dulu konsisten mendukung Pak Ganjar. Kalau pasangannya cuma ada 3. Ya. Dulu saya mendukung banyak nama, nggak cuma Pak Ganjar. Tapi karena sekarang sudah mengerucut kepada nama itu, ya saya harus mendukung Pak Ganjar. Ya kalau soal dibilang bahwa ini adalah upaya untuk serangan dan sebagainya, ya namanya kampanye, namanya pemilu,
kan semuanya saling serang. Memangnya Pak Ganjar nggak diserang juga kan? Hmm. Dan bahwa kemudian ini terjadi jelang-jelang pendaftaran dan di tengah suara Pak Ganjar lagi bagus-bagusnya di survei dan sebagainya, lagi rebound selama beberapa minggu terakhir gitu ya. Itu bagi saya adalah sebuah berkah itu semacam sebuah tanda dari alam semesta ini bahwa kayaknya Pilpres 2024 memang cukup satu putaran saja. Februari sudah selesai sehingga semuanya kembali bekerja dan cepat untuk membangun Indonesia ke depan. Perpres satu putaran saja yang disampaikan oleh Bang Alif agar kemudian bisa membangun Indonesia lebih baik ke depannya. Bang, masih banyak sekali pertanyaan yang kemudian muncul begitu kan terkait siapa informan yang memberikan informasi pada seorang Halifur Rahman sampai bisa mengatakan dan seberani ini menyebut bahwa ada capres, meskipun dalam kontennya Abang tidak disebutkan nama Prabowo Subianto, tapi semua orang sudah bisa melihat ke arah situ. Ada desakan tidak sih Bang kemudian untuk menunjukkan siapa informan atau siapa yang memberikan informasi agar tadi Abang mengatakan ya saya tahu ini fakta, ini bukan hoax, seperti itu. Iya gini, ketika ada orang menekan untuk menyampaikan siapa informan saya, jelas sebagai pribadi saya nggak bisa sampaikan gitu. Karena apa? Ya karena saya menjaga mereka. Tapi lebih dari itu sebenarnya, ketika orang-orang tidak terlalu percaya dengan saya dan hanya percaya kepada informannya, artinya kan mereka juga tidak tahu siapa saya. Orang taunya saya Halifur Rahman tanpa jaringan, orang yang tinggal di desa, yang tanpa pengalaman apa-apa di pemerintahan, itu yang mereka kesimpulkan. Tapi mereka tahu nggak saya ini siapa gitu kan gitu. Mereka kan nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi ya kalau saya ditekan untuk menjawab siapa informan saya, jelas saya akan melindungi. Dan saya juga tahu banyak orang-orang juga nggak tahu saya. Jadi ya sudah, biarkan saja gitu. Ini soal narasi saja gitu ya. Saya nggak menyampaikan saya ini kenal loh sama ini dan sebagainya, kan enggak gitu. Biarkan saja. Termasuk apabila nanti kemudian ada ke kepolisian, ke Barreskrim yang memeriksa Abang, juga Abang tidak akan menyampaikan informan yang... Oh itu jelas, kalau sudah masuk ke pemeriksaan kan jelas wakil menteri terkait juga harus diperiksa kan gitu. Oke, artinya ini dua pertanyaan terakhir dari saya, Bang Alif. Artinya apabila nanti memang laporan dilayangkan ke kepolisian, Bang Alif harus diperiksa dan sebagainya, pihak-pihak yang Abang sebutkan dalam konten Abang ini juga harus diperiksa bersamaan? Ya. Oke, baik. Bang Alif, terakhir dari saya, Bang, ini sebagai closing statement juga dan juga penegasan dari Bang Alif soal isu liar yang kemudian disampaikan oleh Bang Alif ini, mungkin bisa disampaikan juga pada pihak-pihak yang sedang menonton ini, Bang Alif, kalau memang ya seperti keyakinan Abang tidak akan meminta maaf, tidak akan menghapus konten, termasuk juga meyakini bahwa ini bukan isu hoax gitu. Ya bagi saya ginilah, kita kan melihat rekam jejak, track record dan sebagainya. Bahwa kemudian hari ini terjadi lagi, itu juga menjadi tambahan saja. Itu hanya menjadi penguat saja ya dari apa yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Dan itu yang semakin meyakinkan saya bahwa negeri ini tidak boleh dipimpin oleh orang-orang yang temperamen gitu. Karena itu akan sangat membahayakan dengan kekuasaan yang luar biasa, itu akan membuat kita semua dalam kondisi yang tidak aman. Demikian program Tribun News on Focus hari ini, Tribuners. Kami mencoba mengonfirmasi dari pemilik channel YouTube Siwar TV, Halifur Rahman. Kami juga masih mencoba mengonfirmasi pada pihak Partai Gerindra untuk kemudian bisa berbincang dalam program Tribun News on Focus. Hari ini laporan ke kepolisian rencananya akan dilakukan oleh beberapa pihak dan nantinya dari pihak kepolisian lah yang akan menentukan apakah isu terkait calon presiden yang melakukan kekerasan ini benar atau hanya hoax semata. Kita masih sama-sama menunggu dan nanti update beritanya akan selalu kami sampaikan pada Anda. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.